Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan pada hari ini kabar baik dari kalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, pada hari ini ketemu kembali dengan Pak Bahru. Selama kalian hampir 2 minggu kalian libur semester 2, maka pada hari ini kalian bisa kembali untuk belajar PKN bersama Pak Bahru. Pak Bahru berharap kalian belajar di semester 2 ini kalian lebih bersemangat dan kalian juga lebih rajin untuk belajar, karena yang dihadapi oleh kalian ke depannya adalah kalian melaksanakan ujian sekolah di akhir semester 2, ujian sekolah yang menentukan kelulusan kalian di sekolah atau di SD Cinta Kasih Seji. Bapak berharap walaupun dalam keadaan darurat COVID-19 atau darurat COVID-19, tapi yang namanya belajar harus tetap semangat, karena pendidikan sangat berharga untuk tentunya masa depan kalian semua. Walaupun secara langsung Pak Bahru tidak bisa bertatap muka dengan kalian, tapi melalui video ini, melalui pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kalian tetap semangat bertemu dengan gurunya, dengan Pak Bahru, untuk terus belajar mata pelajaran PKN. Semoga di awal semester 2 ini kalian tetap harus menjaga stamina kesehatan supaya kalian terbebas dari virus COVID-19, supaya kalian tetap sehat. Maka jangan lupa kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu 1, kalian mencuci tangan dengan sabun ya, supaya kalian bersih. Yang keduanya adalah tetap memakai masker seperti ini ya. Jangan lupa kemanapun kalian pergi, gunakanlah masker ya. Dan kalian jangan lupa jaga jarak, dan jangan lupa juga sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang beriman, kalian harus banyak berdoa. Kalian harus banyak mengingat Tuhan yang Maha Esa, supaya kita semua, kalian semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Tuhan yang Maha Esa, dan semoga COVID-19 cepat berlalu. Tentunya kalian sudah kangen untuk belajar bertatap muka. Baik anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, sebelum Pak Bahru menyampaikan materi pertama ini, Pak Bahru ingatkan pada kalian, kalian sudah berada di semester 2, dan kalau Pak Bahru lihat dari kurikulum, bahwa di semester 2 ini kalian belajar tidak full sampai akhir tahun, tinggal hanya beberapa bulan saja. Oleh karena itu, di semester 2 materi pembelajaran itu banyak mengulang materi-materi yang di semester 1. Jadi mungkin nanti ada banyak materi-materi yang sama, tapi untuk mengulang dan mengingatkan kalian. Kemungkinan ke depan kalian pun banyak latihan soal-soal, ada tryout juga untuk mempersiapkan kalian ujian sekolah. Oleh karena itu, sekali lagi, lebih semangat dan lebih percaya diri supaya kalian tetap menjadi anak-anak yang sukses. Dan baik anak-anak sekalian, kita akan belajar pada pertemuan pertama kali hari ini adalah tema tentang peduli lingkungan. Secara umum tema global kita adalah peduli lingkungan, sama dengan materi-materi yang lain. Tapi khusus untuk PKN pada kesempatan ini, bahwa tema kita adalah akan mengupas tentang sejarah kemerdekaan Indonesia dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sebelum belajar, apa yang harus kalian
dapatkan dari tujuan pembelajaran, diantaranya kalian nanti akan mengenal mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Mungkin kalian pun sudah belajar di kelas yang lain, tapi ini hanya mengingatkan kembali tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian pun harus mampu dan dapat menjelaskan mengenai makna dan tujuan dari kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang ketiga, dari tujuan pembelajaran ini adalah kalian dapat menerapkan ya perjuangan atau jasa pahlawan atau meneladani daripada pahlawan-pahlawan kemerdekaan Indonesia, terutama penerapan kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan rumah atau keluarga, kemudian di lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Bagaimana kalian bisa menerapkan daripada makna atau aplikasi dari kemerdekaan Indonesia. Baik, anak-anakku sekalian, ya, bahwa kita mengenal tentang kata perenungan dari Master, yang diantaranya ada dua hal yang tidak bisa ditunda. Yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua, dan yang kedua adalah berbuat kebajikan. Jangan lupa kalian, walaupun dalam keadaan pandemi saat sekarang ini, kalian harus tetap berbakti kepada orang tua dengan cara kalian tetap untuk senantiasa kalian membantu orang tua di rumah, dan yang kedua menyebarkan kebaikan. Dengan berbuat baik, maka insya Allah dunia ini akan terbebas dari bencana. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana kita akan membahas mengenai histori atau sejarah tentang kemerdekaan Indonesia. Dulu, sebelum bernama Indonesia, bahwa tanah air kita bernama Nusantara. Pada awalnya, negara kita itu adalah bentuk kerajaan di Nusantara. Mungkin kalian sudah belajar, ada kerajaan Tidore, Ternate, Gajah Mada, Samudra Pasai, dan yang lainnya. Bentuk semuanya kerajaan. Ya, Indonesia terkenal dengan sebuah negara yang kaya raya, sehingga pada saat itu orang-orang Eropa yang di sana tentunya mereka di musim dingin sangat membutuhkan makanan. Mereka menginvasi negara-negara yang salah satunya Indonesia. Datanglah ke Indonesia Portugis dengan tentunya tujuan paling pertama adalah berdagang. Tujuan yang pertama adalah mencari rempah-rempah. Maka pertama kali dikunjungi adalah kerajaan Tidore yang ada di Maluku. Pada awal-awalnya mereka itu adalah berbisnis. Mereka itu berdagang, tapi lama-kelamaan mereka ingin menguasai perdagangan, ingin menguasai hasil bumi Indonesia. Maka itulah awal daripada datangnya malapetaka Indonesia, penjajahan di Indonesia. Tentunya yang pernah menjajah Indonesia adalah Jepang pun datang. Kemudian Belanda paling lama sekitar 350 tahun, ya. Mereka pertama kali bersandar di daerah Banten, ya, kemudian bercokol di daerah Batavia, Jakarta. Tentunya semua itu yang namanya penjajah adalah merugikan bangsa Indonesia. Kekayaan Indonesia dikeruk, kekayaan Indonesia dibawa, tapi sebaliknya rakyat Indonesia menderita. Ketika rakyat Indonesia menderita, maka timbullah perjuangan-perjuangan. Maka ada perjuangan yang disebut dengan perjuangan sebelum kemerdekaan. Tentunya perjuangan sebelum kemerdekaan ada bersifat kesukuan, bersifat kedaerahan, maka tidak akan berhasil untuk mengusir para penjajah. Tapi dengan semangat perjuangan, kala dengan adanya sebuah pemuda, kemudian terorganisirnya para organisasi, sehingga perjuangan sudah bersifat nasional, bukan lagi bersifat kedaerahan, tapi sudah bersifat nasional.
dengan ikrar Sumpah Pemuda, satu tanah air kita, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa persatuan bahasa Indonesia. Semuanya berjuang sehingga menghasilkan, membuahkan hasil perjuangan, yakni kemerdekaan. Perlu dicatat bahwa kemerdekaan itu bukan hadiah dari Jepang. Kemerdekaan itu bukan hadiah dari Belanda. Justru kemerdekaan itu diraih atas perjuangan bangsa Indonesia. Anak-anakku, mungkin kalian tidak mengalami bagaimana pedihnya berjuang melawan para penjajah, bagaimana mengangkat senjata, tapi bagi kalian adalah ini bisa dijadikan contoh bagaimana kegigihan para pejuang dalam meraih kemerdekaan. Termasuk Bapak tidak pernah dulu ikut berjuang, tapi kita berjuang sekarang di bidang pendidikan. Maka berdasarkan perjuangan pada saat itu banyak kaum muda ya yang menginginkan kemerdekaan. Maka pada saat itu ada seorang tokoh pemuda yang disebut dengan Tuan Sahrir. Kemudian dia memunjuk salah satu anak muda terbaik Indonesia, yakni Insinyur Soekarno-Hatta. Bahkan dia pun menculiknya, dibawa ke Rangkas Dengklok. Supaya apa? Supaya kemerdekaan itu, supaya mereka tidak dipengaruhi oleh Jepang, oleh para penjajah, melainkan memang betul-betul menginginkan bahwa kemerdekaan ini adalah merupakan mutlak hasil perjuangan bangsa Indonesia. Maka tepatlah pada saat itu 17 Agustus 1945 resmi Indonesia merdeka dengan diproklamasikan, dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Maka di sana dibacakan oleh orang terbaik putra Indonesia, yakni Soekarno-Hatta. Maka sejak 17 Agustus 1945, maka di sanalah merupakan awal cikal bakal adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah negara akan berdaulat dan merdeka, maka persyaratannya secara de jure dan secara de facto. Secara de facto, secara fakta bahwa kita jelas kita mempunyai tanah kelahiran Indonesia. Kita sudah punya negara, punya penduduk, punya pemimpin. Tapi jangan lupa, kita pun harus ada pengakuan dari negara-negara lain. Salah satu negara yang pertama kali memberikan pengakuan untuk kemerdekaan Indonesia adalah Palestina, Mesir. Maka mereka sangat berjasa bagi kita. Kita Indonesia saat sekarang ini sudah merdeka, tapi lihat bangsa Palestina sampai saat sekarang ini masih terjajah. Sungguh kejam yang namanya penjajahan. Kita bersyukur Indonesia sudah merdeka sehingga kita pun bisa bebas dengan hak kita. Kalian bisa belajar dengan baik, bisa bermain dengan baik, walaupun tetap kita waspada dengan adanya COVID-19 saat sekarang ini. Itulah tonggak sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Apa sih makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tentunya proklamasi kemerdekaan Indonesia mempunyai makna yang sangat penting bagi kita semua sebagai rakyatnya, sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah merupakan sejarah history of Indonesia yang sangat penting dan perlu memahami, pelajari, karena ini adalah merupakan awal cikal adanya Indonesia. Proklamasi kemerdekaan tidak mudah, memerlukan suatu perjuangan dan memerlukan waktu yang sangat panjang, lelah dengan tenaga, lelah dengan pikiran. Maka jadikan ini adalah sebagai sejarah yang sangat penting bagi bangsa dan rakyat Indonesia, terutama bagi kalian. Yang kedua, makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia bahwa kita menandakan Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Tidak boleh lagi ada negara manapun
yang mengambil sejengkal pun tanah kita. Tidak ada boleh negara manapun yang ikut campur dengan pemerintahan kita. Maka kita menjadi negara yang berdaulat. Dan yang ketiga, makna dari kemerdekaan Republik Indonesia bahwa dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia menandakan bahwa Indonesia terlepas dari penjajah negara manapun. Indonesia terlepas dari campur tangan negara manapun. Indonesia terlepas dari penjajahan negara asing. Sungguh luar biasa kemerdekaan ini diraih tentunya dengan nyawa, harta, pikiran. Berapa banyak para pahlawan kita gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka oleh karena itu proklamasi merupakan tonggak sejarah yang sangat bermakna bagi bangsa Indonesia. Teman-teman sekalian, tentunya kalian tetap semangat terus, ya, tetap semangat untuk belajar. Nah, sekarang bagaimana sih kalian berjuang di masa atau sesudah kemerdekaan? Kalau kita lihat para pendahulu kita, para pahlawan kita berjuang mengangkat senjata siang dan malam berperang untuk mengusir penjajah, maka kalian pun berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Kita bagi bagaimana kalian mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Maka kalian berarti melaksanakan hal-hal yang baik di rumah. Seperti apa? Mengisi kemerdekaan di rumah. Maka kalian menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Apapun yang diperintahkan oleh orang tua, maka kalian harus mengikutinya. Yang kedua, membantu pekerjaan orang tua, pel, kemudian mencuci, kemudian kalian pun bisa mencuci pakaiannya sendiri, menyapu halaman, ya. Kemudian yang ketiga, kalian pun harus menyayangi adik-adik kalian, membantu adik-adik kalian belajar, kemudian mengajak adik-adik kalian bermain, dan yang ketiga, ciptakan kerukunan di keluarga kalian. Jika ada permasalahan dengan orang tua, jika ada permasalahan dengan sesama teman, itu bisa dibicarakan, dimusyawarahkan dengan baik. Dan masih banyak hal yang lain, bagaimana kalian mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Mungkin kalian nanti bisa berikan penjelasannya ini dalam bentuk tugas-tugas ke depannya. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Tadi kita sudah membahas bagaimana kalian mengaplikasikan makna dari kemerdekaan di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekolah, kalian pun hidup di lingkungan masyarakat. Bagaimana sih kalian memposisikan sebagai warga masyarakat dalam rangka kalian untuk mengaplikasikan nilai-nilai kemerdekaan di masyarakat? Yang pertama, kalian harus menjadi anak yang baik, bersama-sama bertetangga di masyarakat, ya, saling mengenal, saling menghargai, saling menghormati di masyarakat. Dengan cara apa? Bertegur sapa. Kemudian yang ketiga, saling menghargai, menghormati antar umat beragama. Kemudian di masyarakat mungkin kalian bisa ikut berpartisipasi kalau ada kegiatan-kegiatan bergotong royong. Walaupun kegiatan kerja bakti itu adalah kewajiban orang tua, tapi kalian bisa ikut berpartisipasi untuk membantu ikut partisipasi dalam kegiatan keluarga. Atau kalian ketika 17 Agustus, ya, apalagi di Indonesia, kalian bisa ikut berpartisipasi untuk memeriahkan. Minimal kalian menjadi panitia peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian bisa menjadi petugas pengibar bendera, kalian bisa menjadi petugas yang lainnya, kalian bisa menjadi panitia untuk mengadakan permainan-permainan di masyarakat, seperti yang terkenal dengan permainan balap karung, semangat, ya.
kemudian permainan pukul kendi, pukul air, tarik tambang, ya, itu kalian ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu terus menyemarakan semangat kemerdekaan Indonesia. Berarti kalian pun sudah ikut berpartisipasi melaksanakan atau mengamalkan nilai-nilai dari kemerdekaan Indonesia.